Hai semuanya, di sini kelima kita yaitu motivasi wisatawan di wisata kuliner sebagai tujuan utama. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Selek Rambu Ayu. Saya merupakan mahasiswi program studi pariwisata semester 3 di Unika Atmajaya. Sebelum kita mulai materi kita pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama ialah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memotivasi wisatawan untuk memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama perjalanan. Yang kedua ialah untuk menganalisis dampak wisata kuliner terhadap pengembangan destinasi lokal. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari wisata kuliner sendiri dan pentingnya memahami motivasi wisatawan yang tertarik pada jenis wisata ini. Wisata kuliner adalah aktivitas perjalanan yang bertujuan untuk mencicipi makanan khas suatu daerah dan menjadikannya pengalaman yang penting dalam memahami budaya dan tradisi setempat. Selain itu juga menjadi salah satu alasan para wisatawan melakukan perjalanan ialah wisata kuliner. Nah, yang kedua di sini adalah saya akan terkait dengan bagaimana wisata kuliner telah menjadi tren global yang menarik banyak wisatawan. Wisata kuliner telah menjadi tren global di mana banyak wisatawan yang menyukai mencicipi banyak makanan, sehingga wisata kuliner menjadi salah satu alasan utama bagi para wisatawan memilih sebuah destinasi tertentu. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menjadi motivasi dalam wisatawan memilih melakukan perjalanan wisata kuliner. Yang pertama ialah untuk melakukan eksplorasi budaya dan tradisi. Para wisatawan makin menggemari wisata kuliner dikarenakan dapat mengenal satu budaya setempat dengan hanya mencicipi makanan lokal, karena makanan juga dapat menginterpretasikan budaya dan nilai dari suatu tempat. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap daerah atau setiap tempat memiliki makanan khas tertentu yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut, yang dapat menunjukkan bahwa dengan makan tersebut inilah daerah ataupun destinasi mereka. Yang kedua adalah pengalaman sensori dan kesenangan. Jadi wisata kuliner seringkali membangkitkan gairah dan menjadi motivasi bagi para wisatawan dalam melakukan perjalanan. Hal ini menciptakan kenangan yang berkesan dan memperkaya pengalaman perjalanan. Nah, biasanya ketika mau perjalanan wisata kuliner, para wisatawan seringkali membawa makanan yang dapat dijadikan oleh-oleh untuk nantinya. Hal ini tentunya dapat menjadi kenangan yang juga dapat menjadi pengalaman yang unik dan memorable bagi mereka, di mana mereka makin mengenal daerah ataupun destinasi tertentu dengan makanan yang didapatkan dari wisata kuliner tersebut. Yang ketiga di sini ada tren media sosial. Jadi tren media sosial ini seperti foto makanan yang menggoda dan rekomendasi dari para pengguna ataupun influencer di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dapat meningkatkan minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu demi mendapatkan pengalaman serupa. Nah, hal ini tidak lari jauh dari kata FOMO, di mana beberapa para wisatawan seringkali merasa takut ketinggalan, di mana ketika ada orang lain atau wisatawan lain yang memposting hal-hal seperti dalam konteks saat ini adalah wisata kuliner. Nah, hal tersebut tentunya akan memicu para wisatawan lainnya untuk melakukan perjalanan yang serupa, yaitu wisata kuliner. Nah, materi selanjutnya ialah dampak wisata kuliner pada destinasi. Yang pertama, kontribusi ekonomi lokal. Jadi dengan adanya wisata kuliner dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dikarenakan permintaan makanan ataupun kuliner dari para wisatawan yang kian meningkat. Yang kedua ialah promosi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Nah, selain itu juga wisata kuliner dapat mempromosikan destinasi yang masih belum banyak dikenal oleh banyak orang. Makanan khas yang unik tentunya akan menarik banyak perhatian yang membuat destinasi juga turut dikenal. Jadi, makanan ataupun kuliner juga dapat menjadi media promosi bagi destinasi-destinasi agar semakin mudah dikenal oleh banyak para wisatawan.
Nah, di sini ada beberapa strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner, yaitu yang pertama di sini pengembangan festival makanan, jadi seperti tur kuliner dan kelas memasak untuk menarik banyak minat wisatawan. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan wisata kuliner adalah dengan mengadakan festival makanan yang menampilkan hidangan lokal, tur ke pasar tradisional, atau kelas memasak yang mengajarkan cara membuat makanan khas dapat meningkatkan daya tarik destinasi dan kemudian juga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang kemudian mengenal destinasi dan juga makanan khas tersebut karena kan adanya festival makanan dan lain sebagainya. Kedua ialah kemitraan dengan influencer kuliner untuk mempromosikan hidangan lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan dari influencer dalam mempromosikan, memasarkan sebuah produk ataupun makanan tidak perlu diragukan lagi, karena dengan banyaknya followers yang mereka miliki dapat menjadi um, dapat menjadi alasan banyak orang untuk melakukan perjalanan ataupun hal yang direkomendasikan oleh influencer, di mana banyak sekali para wisatawan yang akan lebih mempercayai public figure tersebut. Sehingga influencer kuliner benar-benar sangat diperlukan untuk mempromosikan hidangan lokal. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil salah satu tempat yang sudah tidak asing lagi di tengah kita, yaitu Pecinan Glodok. Di mana Pecinan Glodok ini merupakan salah satu tempat yang menyediakan banyak sekali makanan-makanan khas Tionghoa yang um, menjadi tujuan banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata kuliner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memahami motivasi wisatawan kuliner merupakan kunci penting dalam merancang strategi pemasaran destinasi sekaligus mendukung pengembangan lokal. Jadi dengan mengenali apa yang mendorong wisatawan untuk mengeksplorasi pengalaman kuliner, destinasi yang mungkin dapat menawarkan sesuatu yang benar-benar relevan dan menarik. Dan mungkin misalnya jika wisatawan mencari rasa yang khas dan pengalaman budaya yang benar-benar otentik, destinasi yang dapat memakan khas lokal yang memiliki cerita dan tradisi daerah tersebut. Dengan kata lain, memahami motivasi wisatawan kuliner bukan sekedar soal memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara wisatawan, destinasi, dan masyarakat lokal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.